Jangan lupa tombol subscribe. Tung, tung. Tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Selamat berjumpa. Ya pemirsa, hari ini Alan Kribo hanya akan berbagi saat-saat kita berada di rumah ya. Jadi saat-saat ini kan gara-gara virus corona kita harus batasi gerak kita ya, batasi keluar rumah, batasi berkumpul dengan orang, makanya tidak bisa olahraga keluar rumah. Kita di rumah saja, kita aman di rumah. Jadi kita harus patuhi himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai corona ya. Ini saya ada di rumah, kegiatannya kalau olahraga ya menggunakan alat seadanya. Jadi jangan juga menganggap corona itu tidak ada efek positifnya ya. Jadi sebenarnya corona itu banyak sekali membawa efek positif kepada umat manusia. Sekarang kalau corona efek negatifnya banyak, efek positifnya juga banyak. Jadi imbang ya. Kalau kita stay home, olahraga seadanya seperti yang saya lakukan ini untuk menguatkan otot paha. Jadi ada orang bilang tuh orang sehat itu berawal dari kaki yang kuat bisa membuat kita sehat, itu ada yang bilang begitu. Ini ya, yang seperti ini membuat otot paha sehat, kuat. Saat jongkok tarik napas, saat naik lepaskan napas lewat hidung atau mulut. Kalau saya lihat mulut tuh ya. Dan untuk yang ini ya untuk melatih otot aja, otot lengan, otot dada, otot punggung ya. Pokoknya sebisanya lah, pakai alat seadanya seperti ini. Tabung gas ini juga masih utuh ya, isinya 3 kilo. Jadi 3 kilo ya berarti 6 kilo ya. Jadi efek positifnya untuk virus corona ya, untuk virus corona ini efek positifnya banyak. Seperti ya contohnya ini, seperti yang biasanya orang yang tidak ingat Tuhan sekarang ingat Tuhan, yang biasanya tidak pernah berdoa sekarang berdoa, yang biasanya tidak mempedulikan dengan kesehatan sekarang peduli dengan kesehatan. Dagang buah rame, nah itu efek positifnya kan, semuanya nyari buah. Rempah-rempah rame jadi mahal, semuanya karena orang nyari rempah-rempah. Yang biasanya tidak pernah berkumpul keluarganya sekarang berkumpul dengan keluarganya. Itu efek positifnya seperti itu. Yang biasanya keluar malam sekarang tidak bisa keluar malam, berkumpul dengan keluarganya. Yang biasanya tidak pernah makan di rumah, yang tidak pernah merasakan masakan istrinya atau keluarganya, sekarang merasakan, bisa membedakan ya. Jadi enak nggak enak ya harus dimakan, tapi akhirnya lama-lama juga enak. Karena kalau yang sudah terbiasa makan di luaran, di restoran itu kan ya pasti beda, bahannya juga beda yang dengan yang dimasak oleh istri kita. Yang biasanya tidak pernah olahraga sekarang di rumah ya sedikit-sedikit olahraga. Yang biasanya nggak pernah akan takut sekarang jadi takut ya.
Itu efek positifnya banyak sekali, masih banyak sekali itu. Tidak hanya itu saja. Jadi untuk corona itu membawa perubahan yang luar biasa ya, 180 derajat terbaliknya ya. Jadi biasanya yang keluyuran sekarang di rumah, yang nggak pernah berdoa sekarang setiap kali berdoa ya. Yang biasanya nggak pernah ngobrol dengan istrinya atau mungkin keluarga lain, sekarang ngobrolin apa kayak itu ya, apa cicak-cicak di dinding, apa lubang semut ya, pasti itu. Dan perubahan-perubahan itu sekarang masih berjalan. Jadi jangan menyalahkan corona ya, jangan menyalahkan. Sebenarnya penyebaran corona itu kan dari pergerakan manusia. Jadi kalau pergerakannya manusia dikurangi atau pergerakannya pembawa virusnya ini nggak bergerak, mungkin diam, dia juga akan mati sendiri. Dia kalau kita sehat, kita juga akan mengurangi pengembangan virus tersebut. Paham belum? Kalau belum paham, cari informasi lainnya ya. Cari informasi di semua lini media sosial biar ketemu yang hoax. Sekarang kan banyak berita hoax. Kalau hoax itu udah terbiasa, udah biasa hoax. Sekarang diganti hoax, ganti yang tidak biasa. Sekarang ini banyak wilayah yang ditutup. Nah, mau bergerak kemana? Misalnya yang merantau sekarang di kampung ditolak. Sementara di perantauan saja ya, di perantauan saja. Tidak usah pulang kampung dulu, sayangi keluarga, tetangga, orang lain seperti itu biar tidak menular. Itu tadi yang saya sebutkan, corona itu menular karena pergerakan manusia. Kalau pergerakannya manusia berhenti, corona akan mati sendiri ya. Tapi dengan membutuhkan waktu. Ya misalnya ya di rumah saja. Jadi yang mempunyai bibit-bibit ini, bibit-bibit corona nggak akan menular ke semua orang. Terus yang nggak tertular akhirnya aman ya, di rumah saja aman. Banyak caranya ya. Kalau memang nggak bisa di rumah, misalnya harus keluar rumah ya, harus hati-hati sendiri ya, karena ini kebijakan pemerintahan juga masih apa itu ya, masih diawang-awang ya, tidak sama setiap daerah. Misalnya 1A sudah menerapkan isolasi wilayah, yang lainnya belum. Misalnya isolasi wilayah 4 bulan, lainnya masih mulai, kan nanti yang sudah isolasi akhirnya tambah panjang isolasinya kan, kalau nggak serentak ya. Seharusnya kan serentak biar mengurangi atau memutus corona ya. Yang di rumah-rumah itu lakukan olahraga ya, seperti saya ini dengan alat seadanya. Seperti ini lengkapnya ya, cekidot.
Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.